Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Adarianti dengan 4342401013 dari TFL 4 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai sebuah perpustakaan digital bernama Baca Buku. Nah, Baca Buku awalnya adalah e-library yang populer di kalangan mahasiswa. Namun, popularitasnya tidak diimbangi dengan keamanan yang baik. Nah, cerita ini adalah perjalanan keamanan dari minggu ke minggu berdasarkan materi yang saya pelajari. Nah, pada minggu pertama itu membahas mengenai dasar dan secure SDLC. Nah, dulu baca buku tidak menerapkan secure SDLC. Mereka berpikir keamanan bisa ditambah belakangan setelah fitur selesai. Nah, akibatnya apa? Risiko utama itu adalah kebocoran data, akses ilegal, serta manipulasi peminjaman. Nah, kejadian nyata ada 500 data mahasiswa yang bocor. Nah, setelah insiden itu, barulah mereka menambahkan enkripsi, padahal seharusnya keamanan dirancang sejak awal, bukan setelah terjadi insiden. Contohnya, seorang mahasiswa bernama Andi meminjam buku teknik hacking. Nah, beberapa hari kemudian, ia menyadari dan berkata, saya tidak pernah meminjam buku itu. Untungnya, sistem baca buku saat itu sudah mulai mencatat log aktivitas lengkap dari NIM Andi, waktu peminjaman, serta alamat IP yang digunakan. Nah, dengan bukti ini, penyangkalan Andi bisa dipatahkan. Nah, inilah fungsi repudiation dalam e-library. Setiap aktivitas terekam dan tidak bisa disangkal oleh pengguna. Yang kedua itu adalah core security requirement. Nah, setelah insiden bocornya 500 data mahasiswa, baca buku menyadari bahwa mereka harus memenuhi 7 atribut inti. Yang pertama, ada autentikasi, yaitu siapa kamu, dengan menggunakan login dengan NIM dan password. Yang kedua adalah otorisasi, yang dimana apa yang boleh kamu lakukan. Misalnya, admin atau user biasa. Admin bisa melakukan apa aja, atau user biasa bisa melakukan apa aja. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini, data kamu tidak boleh dilihat orang lain, atau dienkripsi. Yang keempat adalah integritas, yang dimana data tidak bisa diubah sembarangan. Nah, ketersediaan itu adalah server harus online 24 jam. Selanjutnya itu adalah non-penyangkalan, yang dimana bukti aktivitas yang tidak bisa dibantah. Selanjutnya, yang ketujuh adalah akuntansi, yang dimana semua aktivitas tercatat dalam log. Selanjutnya ada use case, business case, dan risk management. Nah, baca buku lalu membuat use case skenario atau skenario yang baik. Yang pertama ada user login, user cari buku, user pinjam buku, dan admin kelola buku. Dan ada pun misuse case-nya, yaitu skenario jahat. Yang pertama itu brute force password. Yang kedua adalah SQL injection. Yang ketiga pinjam buku tanpa login. Dan yang keempat admin menyalahgunakan akses. Nah, mereka juga menerapkan risk management dengan 3 tahap. Yang pertama identifikasi, penilaian, dan mitigasi. Nah, dengan 4 strategi mitigasi. Yang pertama hindari, mitigasi, alihkan, atau terima. Selanjutnya, saya akan bercerita mengenai mini case dari e-library. Nah, pada suatu hari, admin baca buku bernama Budi lupa logout di komputer umum. Nah, orang lain yang tidak tanggung jawab menggunakan kesempatan itu untuk menghapus data peminjaman. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yang diterapkan oleh baca buku yaitu yang pertama, session timeout 5 menit. Jika tidak ada aktivitas, maka otomatis logout. Nah, yang kedua, log aktivitas admin yang tidak bisa dihapus. Nah, setiap tindakan admin, mereka akan terekam permanen. Dengan ini, akses ilegal bisa dicegah dan dilacak. Selanjutnya, materi minggu 4 yaitu security design. Nah, pada security design ini, baca buku sekarang belajar bahwa keamanan harus dirancang sejak awal atau security by design, bukan ditambahkan setelah pengembangan. Nah, adapun penerapan di baca buku melalui core security CAA dan AAA, yaitu yang pertama kerahasiaan. Data pribadi user dienkripsi. Yang kedua, integritas, yang dimana data peminjam tidak bisa diubah manual. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu server online 24 jam dengan backup. Yang keempat, selanjutnya ada autentikasi, yang dimana login pakai NIM atau NIC serta password. Selanjutnya ada otorisasi, yang dimana hak akses berbeda antara admin dan user biasa. Adapun yang terakhir yaitu akuntabilitas, yang dimana lengkap dengan semua aktivitas. Selanjutnya mengenai threat modeling atau dengan STRIDE. Nah, untuk mengidentifikasi ancaman sejak dini, baca buku menggunakan STRIDE, yang dimana yang pertama adalah spoofing, itu merupakan celah login palsu
Yang kedua adalah tampering, di mana manipulasi data. Yang ketiga ada repudiation, yaitu penyangkalan. Selanjutnya ada information disclosure, itu kebocoran data. DOS, itu server overload. Dan elevation of privilege, yaitu kenaikan hak akses. Nah, ingat kasus Budi yang lupa logout? Nah, sekarang baca buku sudah menerapkan session time 5 menit dan log admin yang immutable atau tidak bisa dihapus. Nah, kejadian serupa tidak akan terulang. Jika ada yang mencoba menyalahgunakan akses, sistem akan mengeluarkan session secara otomatis dan apapun yang terjadi akan terekam selamanya. Inilah hasil dari security by design. Selanjutnya, ada security development. Nah, pada tahap development, baca buku fokus pada penulisan kode yang aman. Mereka mengacu pada OWASP top 10 dan CWE top 25. Nah, prinsip secure coding ini yang diterapkan yang pertama, prepare statement, yaitu cegah SQL injection. Yang kedua, validasi input. Jangan percaya input user. Yang ketiga, hash password. Jangan simpan password asli. Selanjutnya ada less privilege, yaitu beri akses minimal, serta defense in depth, berlapis-lapis keamanan. Nah, proses pengembangan aman baca buku juga menerapkan statis analis, yaitu cek kode secara otomatis. Tipe datanya, bug, kerentanan. Yang kedua adalah peer review, yang dimana kode dicek oleh developer lain. Selanjutnya ada unit testing, yaitu uji setiap fungsi. Dan terakhir adalah mapping standar keamanan, yaitu pastikan sesuai aturan. Nah, fitur pencarian buku dibaca buku dulu menggunakan query seperti select bintang from buku where judul, masukkan input. Nah, suatu hari pelaku masukkan input or 1 sama dengan 1. Nah, maka query akan menjadi select bintang from buku where judul or 1 sama dengan 1. Nah, semua data buku ini bisa keluar. Ini sangat berbahaya. Nah, perbaikannya kita menggunakan prepare statement yang dimana select bintang from buku where judul berapa jumlah yang kita mau. Nah, sekarang apapun input user, dia akan diperlakukan dengan sebagai data, bukan lagi perintah SQL. Nah, SQL injection ini tidak lagi mempan. Selanjutnya ada manajemen layanan keamanan terkelola. Nah, ada monitoring, security operation, dan manage detection. Nah, monitoring ini memantau akses mencurigakan ke database, percobaan login gagal yang berulang, dan pola trafik tidak biasa. Nah, yang kedua adalah security operational, di mana mengelola log aktivitas, merespon insiden seperti kebocoran data dan DDoS, serta analisis ancaman terbaru. Yang terakhir adalah manage detection, yaitu mendeteksi serangan zero day, malware, atau akses ilegal yang tidak terdeteksi sistem konvensional. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, DLC harus dari awal, jangan tunggu insiden terjadi. Yang kedua, 7 core security requirement yang wajib dipenuhi SIA plus AAA. Yang ketiga, threat modeling dengan threat, dan membantu identifikasi ancaman sejak dini. Selanjutnya ada secure coding seperti prepare statement, mencegah serangan umum. Dan yang terakhir adalah manage security service, menjaga sistem setelah berjalan. Nah, jangan menjadi seperti baca buku yang dulu, yang belajar setelah kebocoran data. Mulailah keamanan dari langkah pertama pengembangan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.